Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan itu luas sekali. Sebetulnya firman Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan kita, sumber pengetahuan kita, pengertian kita. Nah, pada waktu Rasul Paulus ingin supaya Timotius itu menjadi teladan, supaya dia tidak diremehkan orang, tidak direndahkan orang, dia juga harus menjadi teladan dalam kemurnian. Nah, kalau di dalam terjemahan baru yang kedua itu, dia katakan menjadi teladan perkataan, tingkah laku, kesetiaan, kemurnian. Tetapi di dalam terjemahan baru yang sebelumnya dikatakan kesucian, ya, menjadi teladan juga dalam kesucian. Nah, saudara, bagaimana seorang itu bisa suci? Maksudnya suci dari apa? Jadi kesucian itu murni, ya. Jadi seorang itu kan, semua orang itu sudah berdosa. Lalu bagaimana dia bisa suci? Bagaimana dia bisa murni? Nah, orang yang sudah berdosa itu ya memang sudah tercela, sudah tercemar, ya, oleh dosa. Tetapi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, jadi kita mengakui kepada Tuhan akan dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kita disucikannya dengan cara kita mengakui dosa kita. Jadi kita datang pada Tuhan, kepada Tuhan Yesus, kita minta ampun akan dosa-dosa kita, mengakui apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita, dan Dia yang setia dan adil itu akan mengampuni kita, menyucikan kita. Jadi kita hanya bisa disucikan, ya, istilahnya sanctification, kita disucikan hanya oleh pengakuan kita kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa, sehingga kita disucikan, ya, itu disucikan. Jadi kemurnian hidup itu baru kita bisa mempersembahkan tubuh kita, yaitu tubuh yang hidup dan yang kudus. Ini di Roma 12, ya, dikatakan, dan kita disarankan supaya mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus. Nah, di sini kudus juga dibilang suci, ya, yang sudah disucikan. Jadi pada waktu dia memberi nasihat kepada orang di Roma, Rasul Paulus mengatakan, ya, karena segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia kemuliaan. Itu pasal 11 ayat yang terakhir. Lalu pasal 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu, ya, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi yang berkenan kepada Allah itu tubuh kita yang kudus, ya, yang suci. Karena kita tadi sudah dibenarkan, kita sudah dipisahkan, dulunya kita hidup dalam dosa, kita sudah mengakui dosa kita sudah disucikan, sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Ya, nah itu yang berkenan kepada Allah. Jadi saudara-saudara, marilah sebagai orang tua, ya, sebagai opa oma, kita mengajarkan anak untuk mempersiapkan dia hidup kehidupan pada waktu dia dewasa dengan mengajarkan hidup yang suci, hidup yang murni. Nah, dengan demikian, sekali lagi, ya, sebagai orang tua kita juga menjadi teladan. Karena dulunya juga muda, ya, supaya kita tidak diremehkan orang. Begitu juga tidak diremehkan oleh anak. Karena kita sudah menjadi teladan sehingga kita dapat mengajarkan
mereka bagaimana hidup yang suci, hidup yang kudus. Nah, jadi dengan demikian kita mengajarkan moralitas, ya, moral supaya tetap berpegang, sudah dikuduskan ya kita harus berpegang pada hidup yang sudah dikuduskan itu supaya tetap murni, tetap kudus, tetap suci, ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya kita manusia kan selalu masih berbuat dosa. Memang masih berbuat dosa setiap hari. Tetapi semakin hari kita kan sudah mencoba, kita berdoa lagi, minta ampun lagi. Dan jangan karena kita diampuni lalu kita lakukan apa saja atau nanti diampuni. Ya, tidak demikian. Tetapi kita usahakan untuk tetap hidup suci. Dan selalu ingat, itu sebabnya selalu ingat akan firman-Nya. Selalu ingat akan ajaran-ajaran dari firman Tuhan. Sehingga kita dapat berpegang. Ya, jadi kita ada pegangan. Bahwa inilah kita harus hidup. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri. Kita harus mengandalkan pada Tuhan. Jadi setiap hari kita berdoa, memohon bimbingan Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus dalam hidup kita. Supaya kita hidup suci, supaya kita hidup murni, ya, seperti kan ada emas, itu emas yang murni, minuman juga ada yang minuman yang murni, ya, susu murni, ada yang tidak murni, berarti sudah ada campuran yang lainnya. Jadi kita harus tetap menjadi seorang yang suci, jaga kemurnian kita, kemurnian di dalam Tuhan yang kita sudah harus pegang, ya, jangan dicemarkan. Jadi kita mengajarkan supaya anak-anak kita nantinya bisa menjadi teladan di dalam kemurnian, teladan dalam kesucian, ya, kesucian hidup, tidak dicemarkan. Jadi termasuk tubuhnya tidak dicemarkan, pikirannya, ya, itu termasuk tubuh, karena segala sesuatu datang dari pikiran. Kalau pikiran kita bersih, hidup kita bersih. Jadi kalau pikiran kita memikirkan hal yang tidak baik, ya, atau istilahnya memikirkan hal yang tidak patut, tingkah lakunya nanti mengikuti. Jadi kita ajarkan supaya berpikiran yang benar. Nah, Rasul Paulus juga masih di Filipi, ya, Filipi 4 dia juga mengajarkan kepada orang di Filipi supaya mereka hidup damai, supaya mereka menjadi pemimpin yang baik. Dia katakan, ya, ini yang harus dipikirkan, yaitu supaya mereka yang murni, yang suci, yang harus dipikirkan. Nah, dengan demikian pikiran itu akan mempengaruhi tingkah laku kita. Marilah sebagai orang tua juga kita menjadi teladan di dalam segala hal, ya, supaya anak-anak kita dapat bertumbuh dengan teladan dari orang tuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu, yang sudah kami renungkan. Berkatilah Tuhan semua orang yang merenungkan firman-Mu ini supaya dapat hidup suci, hidup murni, karena sudah disucikan oleh pengakuan dosa kami kepada Engkau, dan kami dapat hidup suci supaya kami dapat menjadi teladan pada anak-anak, dan anak-anak kami nanti bisa hidup tidak diremehkan orang, dan mereka juga hidup dalam kesucian, kemurnian. Terima kasih Tuhan atas janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau akan mendengarkan doa-doa kami dan mengabulkan doa kami. Berkatilah semua orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan, dan Engkau menyertai mereka supaya mereka hidup dikuduskan di dalam Engkau. Demi nama Yesus kami berdoa dan memohonkan semua ini. Amin. Nah, demikian saudara-saudara, sampai berjumpa lagi. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.